Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani dengan NIM 1902016044 dari mahasiswa Universitas Mula Warman, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan program studi Ilmu Administrasi Publik 2019. Ya, di sini saya akan membahas tentang memahami tim kerja. Ya, untuk tim kerja sendiri adalah orang yang sportif, sensitif, dan senang bergaul serta mampu mengenali aliran emosi yang terpendam dalam tim dengan sangat jelas. Ya, di sini banyak orang menyamakan kelompok kerja sama tim kerja. Nah, untuk membedakannya itu adalah dengan cara kalau untuk kelompok kerja ini tidak adanya kebutuhan atau kesempatan terlibat dalam kerja kolektif yang memerlukan upaya gabungan dari seluruh tim, menyebabkan kinerja kelompok kerja hanya sekedar kumpulan kontribusi terpisah dari seluruh individu anggota kelompok. Nah, untuk tim kerja itu dia mengembangkan sinergi positif melalui upaya yang terkoordinasi. Upaya individual mereka menghasilkan suatu tingkat kinerja yang lebih besar ketimbang totalitas input para individunya. Keahlian ini untuk kelompok kerja itu dia mengarah ke acak dan jarang, sedangkan untuk tim kerja itu dia keahliannya mengarah ke saling ganti. Nah, menurut Stephen Robin itu dia dibedakan menjadi 4. Ada sasaran, ada sinergi, ada akuntabilitas, ada keahlian. Nah, untuk sasarannya ini untuk tim kerja dia mengarah ke kinerja kolektif, sementara kelompok kerja ini dia sasarannya ini mengarah ke berbagai informasi. Nah, yang kedua itu ada sinergi untuk tim kerja ini mengarah pada positif. Nah, sedangkan untuk kelompok kerja ini mengarah kepada netral. Nah, kadang ini sinerginya ini bisa negatif untuk kelompok kerja. Nah, yang ketiga ini ada akuntabilitas untuk kelompok kerja dia mengarah ke individual, sedangkan akuntabilitas untuk tim kerja dia mengarah ke individual dan saling melengkapi. Nah, yang keempat ini ada di sini ada jenis tim kerja. Yang pertama tuh ada tim problem solving. Ya, tim ini mulai populer pada tahun 1980-an. Untuk tim ini awalnya serupa satu sama lain. Mereka umumnya terdiri dari 5 hingga 12 pekerjaan yang dibayar per jam dari departemen yang sama yang saling bertemu sekian jam setiap minggu untuk membahas peningkatan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerjanya. Nah, yang kedua itu ada tim self-managed work. Nah, yang dimana ini umumnya terdiri dari 10 hingga 15 orang yang mengambil ahli tanggung jawab dari para supervisor. Tanggung jawab ini termasuk kendali menyeluruh atas kecelakaan kerja. Penilaian pekerjaan, pemecahan masalah organisasi, dan pemilihan prosedur pemeriksaan yang dilakukan secara kolektif. Tim ini bahkan memilih sendiri anggotanya. Lanjut itu ada tim cross fungsional. Menurut Robin, secara historis telah mengorganisir departemen-departemen yang bersifat fungsional, tetapi manajemen senior menyimpulkan bahwa departemen-departemen tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan yang berubah-ubah dari klien-klien firma. Nah, yang keempat ini ada tim virtual, menggunakan teknologi komputer yang menghubungkan orang-orang yang terpisah secara fisik guna mencapai sasaran bersama. Teknik tersebut memungkinkan orang saling bekerja sama lewat metode online, kendati mereka dipisahkan yurisdiksi, negara, bahkan benua. 11 tim virtual dapat melakukan lebih banyak hal ketimbang tim-tim lainnya, terutama dalam hal berbagi informasi, pembuatan keputusan, dan perampungan pekerjaan. Nah, untuk ukuran efektivitas suatu tim kerja tersebut ada yang pertama tuh desain kerja. Kategori desain kerja termasuk variabel seperti kemerdekaan dan otonomi, kesempatan menggunakan aneka keahlian dan bakat, kemampuan menyelesaikan pekerjaan atau menciptakan
produk, dan mengerjakan tugas atau proyek yang punya dampak signifikan atas orang lain. Yang kedua, dia ada komposisi. Kategori ini terdiri dari atas variabel-variabel yang berhubungan dengan bagaimana tim harus diisi lewat. Yang pertama tuh ada kemampuan. Kemampuan dalam tim ini dibutuhkan orang-orang yang ahli dalam membuat keputusan dan problem solving, teknis, dan interpersonal skill. Nah, yang kedua itu ada personalitas, yaitu the big five personality, seperti yang ada dalam pendekatan sifat dalam kepemimpinan. Yang ketiga ada pengalokasian peran dan keragaman, yaitu tim harus memiliki 9 peran. Yang pertama ada kreator inovator, dia menginisiatifkan gagasan kreatif. Yang kedua itu ada explorer promoter, ini dia juara gagasan setelah dimulai. Yang ketiga itu ada asesor developer, dia ini menganalisa pilihan keputusan. Sedangkan yang keempat ini ada trucer organizer, menyediakan struktur. Yang kelima ada concluder producer, ini menyediakan arah dan mengikuti. Yang keenam ada controller inspector, ini memeriksa rincian. Yang ketujuh ada upholder maintainer, dia bertarung di pertempuran luar. Yang ke-8 ada reporter advisor, menjadi informasi seluas-luasnya. Yang ke-9 ada linker, koordinasi dan mengintegrasikannya. Nah, yang keempat ini ada fleksibilitas anggota. Ini tim terdiri atas individu-individu fleksibel yang anggotanya dapat saling melengkapi tugas satu sama lain. Ini nyata berguna bagi satu tim karena secara signifikan mampu meningkatkan adaptabilitas dan membuatnya kurang kaku bagi anggota tentu. Jadinya pemilihan anggota dilancarkan atas mereka yang memiliki nilai fleksibilitas, laku latih secara silang guna saling mengerjakan pekerjaan anggota tim. Lanjut itu ada konteks. Konteks itu terbagi menjadi tiga konseptual faktor yang muncul paling signifikan sehubung dengan kinerja tim adalah adanya sumber daya yang mencakupi kepemimpinan yang efektif dan evaluasi kinerja dan sistem reward yang mencerminkan kontribusi tim. Nah, yang pertama ini ada sumber daya mencakupi. Nah, untuk ini kelompok kerja bagian kecil dari bagian besar organisasi. Seluruh tim kerja bersandar pada suatu daya di luar kelompok agar tetap hidup. Kelangkaan sumber daya langsung mengurangi kemampuan tim untuk bekerja yang efektif. Faktor yang penting dari sumber daya ini adalah dukungan dari organisasi secara keseluruhan. Yang kedua ini ada kepemimpinan dan struktur. Anggota tim harus setuju siapa melakukan apa dan memastikan seluruh anggota berkontribusi secara sama dalam berbagai beban kerja. Selaku tambahan, tim butuh menentukan bagaimana jadwal dirancang, skill apa yang dibutuhkan untuk maju, bagaimana kelompok penyelesaian konflik, dan bagaimana kelompok membuat dan memodifikasi keputusan. Kepemimpinan tidak selalu dibutuhkan. Contoh, bukti-bukti menunjukkan bahwa tim yang bekerja sama mandiri atau self-managed work team kerap menunjukkan kinerja yang lebih baik ketimbang tim yang mempunyai pemimpin yang secara formal diangkat. Pemimpin dapat merusak kinerja baik tak kala mereka ikut campur dalam tim self-managed work. Dalam tim self-managed work, anggota tim menyerap banyak pekerjaan yang diasumsikan oleh manajer. Nah, untuk yang ketiga ini ada evaluasi kinerja dan sistem reward. Secara tradisional, evaluasi berorientasi individu dan sistem reward harus dimodifikasi guna merefleksikan kinerja tim.
Evaluasi kinerja individu seperti upaya resmi per jam, insentif individu, dan sejenisnya tidak konsisten dengan perkembangan kinerja tinggi yang ditunjukkan tim. Jadi selaku tambahan guna penyesuaian dan mereward pekerjaan dari penyesuaian dan mereward pekerjaan bagi kontribusi individualnya. Manajemen harus mempertimbangkan appraisal berdasarkan kelompok pembagian keuntungan, pengelolaan saham, insentif kelompok kecil, dan modifikasi sistem lainnya yang akan menguatkan upaya dan komitmen tim. Lanjut, proses. Proses ini kategori terakhir berhubungan dengan efektivitas tim. Ini variabel prosesnya. Variabel proses terdiri atas komitmen anggota terhadap tujuan, pembentukan sasaran tim secara khusus, efikasi tim, manajemen konflik yang terorganisasi baik, dan pengurangan social loafing. Di sini untuk proses itu yang pertama ada tujuan bersama. Di sini tim yang efektif harus punya tujuan bersama dan bermakna yang menyediakan arahan, momentum, dan komitmen di antara anggotanya. Tujuan ini sebuah visi, ia lebih luas ketimbang sasaran tentu saja. Yang kedua ada sasaran spesifik. Sasaran spesifik ini yang dimana tim yang sukses menerjemahkan tujuan bersama mereka ke dalam sasaran kinerja yang realistik, spesifik, dan bermakna. Yang ketiga ini ada efikasi tim. Ini tim efikasi yang efektif, punya kepercayaan diri, mereka yakin mereka akan berhasil, sukses melahirkan tim yang setelah sukses meningkatkan keyakinan mereka untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Ia akan memotivasi mereka lebih keras lagi. Lanjut, itu ada yang keempat ini ada tingkat konflik. Dalam tim ini tidak selamanya buruk. Tim yang mana sekali tidak pernah terlibat konflik akan mandek dan apatis. Jadi konflik sebenarnya meningkatkan efektivitas tim, kendati tidak semua konflik hubungan yang berdasarkan ketidaknyamanan antar individu, ketegangan, dan pemusuhan terhadap orang lain selalu bersifat disfungsi, merugikan. Kendati begitu, pada tim yang menunjukkan kegiatan non-rutin, ketidaksetujuan antara anggota seputar pekerjaan tidak merusak. Yang kelima ini ada social loafing, yang dimana individu dapat bersembunyi di dalam kelompok. Mereka dapat terlibat dalam social loafing dalam upaya kelompok karena kontribusi individu tidak bisa diidentifikasikan secara mudah. Tim yang efektif menggarisbawahi kecenderungan ini dengan menahan mereka yang akuntabel baik di tingkat individu ataupun tim. Nah, itu penjelasan dari bagaimana saya memahami tim kerja. Untuk itu, bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.